Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Absari, NIM 1021948, lokal HPI 6B, mata kuliah Hukum Perlindungan Saksi dan Korban. Dosen pengampu Muhammad Aiman SHMH. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang A. Latar belakang perlindungan saksi dan korban. Saksi dan korban merupakan salah satu bagian penting dalam pembuktian dalam tindak pidana. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Butir 1 menentukan segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, itu dengan tidak ada kecualinya. Meskipun ada ketentuan yang demikian itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di dalam kenyataan masih ada penerapan yang tidak sama antara orang yang satu dengan yang lain, sehubungan dengan persamaan setiap orang di mata hukum, dan kenyataan masih banyak menimbulkan permasalahan karena tidak terwujudnya rasa keadilan orang yang satu dengan yang lain. Latar belakang memberikan gambaran bagaimana perlunya perlindungan terhadap saksi dan korban bagi sebuah negara guna kepentingan proses peradilan pidana, dan pemberian rasa aman dengan cara perlindungan merupakan suatu hal yang pantas didapatkan suatu saksi dan korban. B. Pengertian perlindungan hukum. Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dalam gabungan dua definisi, yakni perlindungan dan hukum. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, memberikan perlindungan. C. Pengertian saksi dan korban. Saksi dan korban merupakan komponen yang terlibat dalam perkara pidana. Saksi terdapat dalam pasal 1 angka 1 UU PSK yang menyebutkan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengaitan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, atau ia alami sendiri. Sedangkan korban terdapat dalam pasal 1 angka 2 UU PSK menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. D. Pentingnya keberadaan saksi dan korban dalam keberhasilan sistem peradilan pidana. Saksi dan korban harus diakui merupakan dua kunci yang amat berperan dalam suatu proses peradilan pidana. Saksi-saksilah kunci satu-satunya pihak yang ditunggu untuk mengungkap kasus-kasus yang tidak mampu dipecahkan oleh institusi hukum formal. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana amat bergantung kepada keberadaan alat bukti yang berhasil dimunculkan di pengadilan, terutama yang menyangkut keberadaan saksi. E. Konvensi dan deklarasi internasional. Konvensi internasional ini merupakan jenis aturan tidak tertulis yang melibatkan warga negara dan pemerintah dari setiap negara yang ikut menandatangani suatu konvensi. Jumlah negara yang menandatangani suatu konvensi internasional dapat bertambah dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, F. Peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional di Indonesia.
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari 5 tahapan. Diawali dengan tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan atau penetapan, dan terakhir tahap pengundangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila, yang merupakan sumber hukum negara. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.